Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidus syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sabiqina ilal khairat. Amma ba'd. Yang kita muliakan bersama, kita hormati Bapak Bupati Pindrang. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Ibu yang sempat bergabung dalam acara kita pada malam ini yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Itu bukan berarti tidak mengurangi rasa penghormatan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak terasa kita telah sampai pada malam ke-25 dari bulan suci Ramadan kita tahun 1441 Hijriah 2020 ini. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang hendaknya menjadi panutan kita, hendaknya menjadi idola kita, baik itu di dalam amaliyah kehidupan kita secara ukhrawi maupun kehidupan kita secara duniawi ini. Hendaknya baginda Rasulullah kita jadikan contoh teladan dalam aktivitas kehidupan kita. Bapak Bupati yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia, pada sesi kali ini insya Allah kita akan memetakan bagaimana sesungguhnya beribadah, meskipun ini konsepnya sudah beberapa narasumber yang telah menyampaikan bagaimana beribadah di musim corona atau di masa corona yang ada kita makin rasakan saat sekarang ini. Kita memang betul menyadari bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Berbagai amal ibadah yang harus kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, dan bahkan Allah sendiri yang akan menentukan berapa nilai pahala yang akan diberikan kepada hambanya yang betul-betul melaksanakan serangkaian amaliyah di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita berharap bahwa semoga amaliyah yang telah kita lakukan selama kurang lebih 24 hari yang lalu, 24 malam yang lalu, itu dapat menjadikan kita, kecerdasan spiritual kita semakin meningkat untuk menuju ke arah ketakwaan kita, meskipun dalam suasana pandemi corona ini. Bapak Bupati yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, saya mulai dengan gambaran singkat bahwa pada garis besarnya ajaran Islam ini itu pada pokoknya ada dua yang semestinya kita perhatikan. Bahwa di dalam ajaran Islam ini, di dalamnya ada perintah, tetapi dalam perintah itu juga terkandung larangan. Ya, di dalam perintah ada larangan juga. Kita bisa melihat situasinya, kenapa Allah selalu menggandengkan antara perintah dengan larangan ini. Tentu barangkali tujuannya bisa diraba bahwa supaya kita sebagai hambanya, kita sebagai ciptaannya ini tidak melakukan hal-hal seenaknya tanpa ada batas-batasnya. Dan semestinya inilah yang kita harus implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa ambil contoh misalnya
Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dijelaskan tentang perintah Nabiullah Adam alaihissalam bersama dengan istrinya. Di situ disebutkan wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam bersama dengan istrinya, uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Adam, masuklah, tinggallah kamu di dalam surga ini bersama dengan istrimu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah buah-buahan yang ada di dalamnya yang kamu sukai. Silahkan makan buah-buahan, nikmati buah-buahan, nikmati kenikmatan yang ada di dalam surga itu sesuai dengan kehendakmu, keinginanmu. Akan tetapi ada batasnya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu di samping menikmati segala apa yang ada di dalam surga itu, kamu hendaknya ingat, tidak boleh sebebas sesuai dengan keinginanmu. Tetapi jangan kamu sekali-kali mendekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Ada sebagian mufassir mengatakan bahwa Adam dilarang untuk mendekati pohon khuldi. Saya tidak dalam Kasipas menjelaskan pohon apa yang dikehendaki, yang dilarang oleh Allah. Tetapi yang jelas ada perintah di dalam Al-Quran, ada larangan di dalam Al-Quran untuk tidak mendekati pohon itu. Nah, apalagi mendekati saja dilarang, entah lagi kalau mau memakan buahnya. Nah, kenapa? Karena kapan oleh Allah dijelaskan di situ, walakunanna minal zalim. Jadi ketika kamu mendekati pohon itu, dan bahkan kalau kamu sempat memakan buahnya, kamu tentu akan termasuk orang yang berlaku zalim. Arti orang yang tidak taat kepada perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa menarik lebih dekat dalam kehidupan nyata kita, bahwa pemerintah kita telah menyiapkan fasilitas. Misalnya jalanan sudah dibuat dengan aspal beton yang mulus. Di situ setelah jadi jalanannya, diperintahkan silahkan nikmati jalanan itu. Silahkan jalan dengan enaknya. Tetapi ingat, ada rambu-rambu lalu lintas. Ada lampu merah, jangan menerobos di situ. Kapan kamu menerobos, orang lain akan celaka atau kamu sendiri yang akan celaka. Nah, demikian sebaliknya, meskipun jalanannya mulus sudah dicor dengan baik, tetapi ingat, jangan gunakan sebagai tempat untuk balapan liar. Kenapa? Nah, karena itu akan di samping tentu akan mencelakai dirimu sendiri, bisa juga akan mengakibatkan kecelakaan untuk orang lain. Jadi ada perintah, silahkan nikmati fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah, tetapi ingat, mari bersama-sama untuk merawat dan menjaganya. Bapak Bupati yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Nah, inilah salah satu contoh dari konsep hukum Islam yang ada. Nah, tentu tujuannya, maqasid syar'inya adalah untuk keselamatan, untuk kesejahteraan kita. Terus ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana seandainya Nabi Adam ketika itu tidak terpengaruh oleh rayuan iblis dan tidak memakan buah yang dilarang ketika itu? Berarti itu secara otomatis kehidupan di dunia ini tidak ada, karena Nabi Adam dan istrinya tinggal menetap di dalam surga. Ya, bisa jadi itu skenario yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus karena memang Allah Maha Kuasa menentukan segalanya, Allah mengeluarkan Nabi Adam dengan pelanggaran yang dilakukan ke bumi ini, maka disusunlah skenario. Ada skenarionya yang disebutkan di dalam bentuk Al-Quran. Tetapi ini skenario pilihan. Skenario yang ada seandainya Nabi Adam tidak melakukan pelanggaran dan tetap tinggal dalam surga, tentu ada skenario.
Bagaimana model skenario-nya? Allah tidak menjelaskan lagi kepada kita bagaimana konsepnya. Nanti kita akan merasakannya setelah kita meninggalkan dunia ini yang merupakan tempat kita melakukan berbagai aktivitas untuk menyongsong kehidupan. Yang jelas kita akan masuk ke dalam skenario berikutnya yang telah diciptakan, dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Bupati yang saya hormati, jadi maqasid syar'i yang ada yang telah ini adalah untuk keselamatan, untuk kesejahteraan, dan untuk kenyamanan kita umat manusia. Tujuannya adalah untuk memelihara. Apa yang dipelihara? Yang dipelihara itu adalah hifzuddin, memelihara agama, memelihara jiwa. Jadi kita harus memelihara agama ini, maksudnya kita betul-betul harus, Allah memerintahkan kepada kita, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Ini salah satu upaya untuk memelihara agama. Kemudian kalau memelihara jiwa, ya tentu kita dipersilakan untuk memperbaiki dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya otak kita, kecerdasan kita semakin bagus. Tetapi ada larangannya, kita jangan mengkonsumsi minuman-minuman keras yang kemungkinannya akan merusak dan mencederai otak yang harusnya dipelihara untuk memikirkan hal-hal untuk kemaslahatan kita semua. Kemudian yang terpenting di sini adalah ada juga tentang memelihara keturunan. Di dalam memelihara keturunan ini Allah telah memerintahkan kepada kita, ada normanya untuk memelihara keturunan ini, yaitu kita dianjurkan untuk menikah. Di dalam menikah sudah detail rincian penjelasannya. Bagi remaja anak muda yang sudah sanggup menikah dan mampu membiayai kehidupan keluarga, silahkan menikah. Tetapi kalau belum sanggup, maka ada jalan keluar yang diberikan oleh Rasulullah. Silahkan berpuasa dulu, tahan dulu. Jangan hanya memperturutkan hawa nafsu. Jadi selalu ada. Kenapa harus menikah? Karena harus jelas. Ini untuk menjelaskan siapa keturunannya, bagaimana keturunannya dan sebagainya. Terus ada yang sempat mempertanyakan, ini ada ketidakadilan katanya. Kenapa laki-laki dibolehkan punya istri lebih dari satu, sementara perempuan tidak boleh dalam kondisi bersamaan punya suami lebih dari satu. Ini kelihatannya secara tekstual mungkin dia tidak adil, tetapi sesungguhnya ada hikmah di baliknya. Bisa dibayangkan bagaimana kalau seandainya perempuan memiliki suami lebih dari satu. Tidak jelas nanti yang mana mau ditulis namanya di akta kelahiran. Siapa bapaknya? Kalau mau ditulis semua, lebih repot di kependudukan. Ini tujuannya sehingga ada, di samping ada perintah, ada larangan. Kita boleh melakukan, memperhatikan hal-hal seperti itu. Hadirin Bapak Bupati yang saya hormati, kaitannya dengan situasi, kondisi yang kita sedang hadapi saat sekarang ini, wabah Corona virus ini 2019 atau COVID-19, kita telah menyaksikan, memahami semua bahwa pemerintah kita telah dengan bersusah payah senantiasa memberikan himbauan kepada kita untuk senantiasa berusaha melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kita bisa selamat dari penularan virus itu. Kemudian dari kesehatan juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan, untuk melakukan kajian-kajian bagaimana supaya virus corona ini tidak tertular dengan, tidak merugikan kita, tidak mencederai kita. Ditambah dengan ada dukungan dari fatwa Majelis Ulama yang semuanya antara pemerintah, kesehatan, dan Majelis Ulama sudah sangat sepakat melarang kita untuk kumpul lebih banyak. Ini tujuannya adalah sebagai ikhtiari kita, usaha kita bersama untuk bisa terbebas dari wabah atau musibah virus corona ini. Cuman masih sangat disayangkan, ya. Sangat disayangkan masih ada segelintir di antara kita
yang tidak mau menerima kondisi seperti ini, seakan-akan tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh baik itu pemerintah, kesehatan, dan majelis ulama. Kita lihat dilarang berkumpul. Untuk berkumpul ini mereka menganggap bahwa tidak apa-apa, kita beribadah, kita laksanakan saya sholat berjamaah di masjid. Akhirnya mereka melaksanakan sholat berjamaah dengan sembunyi-sembunyi. Dia matikan lampunya di masjid. Akhirnya sholatnya juga tidak tenang. Padahal yang kita kehendaki ketika kita melaksanakan sholat, kita harus betul-betul menikmati ibadah kita itu. Karena kita berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita melaksanakan ibadah terus kita juga was-was, tentu kehusyuan yang kita usahakan itu tidak akan mungkin kita tercapai. Kita khawatir jangan sampai ini yang dikenal oleh firman Allah, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Kenapa dia celaka? Karena dia sholatnya sembunyi-sembunyi, takut kalau ada sirene, jangan sampai itu petugas keamanan yang datang, petugas kesehatan yang datang. Ini berarti memungkinkan untuk dia bisa khusyuk, tidak bisa ditemukan. Nah, padahal di dalam hal pelaksanaan ibadah ini, hukum Islam ini tidak hitam putih, tidak selamanya hitam putih. Artinya kalau dia begini harus begini, tidak selamanya. Meskipun ada beberapa ketentuan yang memang kalau dikatakan haram, halal, haram. Tetapi ini hukum Islam kita ini, hukum kita ini, ajaran Islam kita ini itu sangat elastis, sangat sesuai dengan kondisi dan kehidupan kita. Kita bisa melihat dalam beberapa hadis, dan saya kira ini umum saja sudah sering sekali kita lihat, Rasulullah sendiri melarang sahabat-sahabatnya kaum muslimin yang ada di tanah Arab ketika itu, ketika hujan deras turun yang mengakibatkan dia basah, mereka melarang untuk sholat Jumat di masjid, sholat berjamaah di masjid. Apalagi kita ini kan hanya sekedar virus tidak ketahuan. Iya, tapi itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya, dan itu sudah dibuktikan, sudah banyak contoh kasus yang korban seperti itu. Kita lihat elastisitas dari hukum Islam ini itu sudah sangat jelas kelihatan. Nah, misalnya di bulan suci Ramadan ini perintah melaksanakan puasa. Kita sudah jelas, sudah sering kita mendengarkan dalil-dalilnya. Saya hanya akan mengangkat bagaimana elastisitas dari hukum Islam ini ditinjau dari pelaksanaan puasa ini. Salah satu contoh, saya hanya contoh kasus saja, bahwa di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah menyampaikan permasalahannya. Ya Rasulullah, saya ini celaka, saya ini bahaya, saya ini gawat, saya ini. Kalau kita bahasa kita minnaja naka iya. Kalau bahasanya Rasulullah ketika itu, kalau kita bahasakan seperti kita sekarang, maka maga si ketumbok. Kade man rasa kayak iya. Maga ko maka de laba ka aga maga ko. Kade iya rokko balai. Iya romma na. Tulilalo yo ko balai tulilalo yo ko sa de nama daste rapo. Sampai akhirnya mapuasa apa itu naso. Tagala jena liu kisi bawah. Nah, puasa apa? Nanapa upahan maka dari nareko. Kalau kejadian ada hubungan suami istri di siang hari pada bulan suci Ramadan, itu ada dendanya, ada kafaratnya. Jadi saya menunggu bagaimana keputusan Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Kalau begitu kondisinya sekarang ini kamu dapat hukum kafarat. Yaitu harus kamu diwajibkan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh selang-seling, tidak boleh peri-peri. Kalau 1 kali gagal, berarti harus mengulang lagi. Kada wae, peko ni carana. Yaro lagi nasi ulang. Nah, laba kebobolan apalagi kok ganna idom pulang wae. Minaja ni susahnya tuh. Tidak bisa dia mulai. Tidak bisa ya Rasulullah. Kalau begitu diganti hukumannya. Kamu memberi makan 60 fakir miskin. Wah, kenapa dia tuliwa sih? Sedih lagi, iya lagi, balancako ko balagi tangapu.
Dia nulis rapi. Apalagi narek komelo ka melengi balanca biayai pabukai 60 tahun. Kada jadi dia simuleh kada. Ai coba dia ule Rasulullah. Kalau begitu kamu harus disiapkan oleh Rasulullah, itu disiapkan kurma. Jadi kemako itu pale angkahe karoma TVI lo kampungmu napa mau bagi-bagian. Sampai ya rotau kami nak kasih sia, kemudian kamu kasih. Kata Rasulullah, dia juga agak kami nak kasih sia okor kampungku sangadina iya mija. Ya tolong ya, alhamdulillah makmur kamu lah dina bukai. Iya dia juga agak, dia jangan gana. Kasih di miroti. Bagi dua. Pikiran Rasulullah seandainya kita bisa baca maka dah iya tahu ya. Alena tu nadi agak mangkai na batak melo papole larang. Kada jadi ko mako itu pakuani. Bawa ni tu ke Roma, nisu kalau balamu anda si babinimu. Nah, ini buktinya bahwa elastisitas daripada hukum Islam itu. Kalau darinya dia diwajibkan untuk puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian disuruh memberi makan fakir miskin 60 orang, terus terakhir Rasulullah tidak memaksakan hukuman itu kepadanya, tetapi dengan elastisnya maka dia dikasih justru melakukan pelanggaran, tapi akhirnya dia dapat kurma juga bersama dengan istrinya. Ini menunjukkan bahwa di dalam kita beragama Islam ini harus betul-betul kita memahami bagaimana alur hukum yang ada. Contoh lain misalnya, di dalam kita melaksanakan sholat, itu harus diawali dengan berwudu. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 16 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kita diperintahkan, hai orang-orang yang beriman, ketika kamu mau berdiri untuk melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu sampai dan tanganmu sampai siku, kemudian sapu kepalamu dan kakimu sampai mata kaki. Di sini juga terkadang kita melihat di kalangan masyarakat awam kita masih ada yang ketika dia berwudu tidak sesuai dengan apa yang tata tertib yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kumajenne ketentuannya harus membasuh muka madari na cipu-cipu bami tapana. Nah, itu pun masih bagus kalau dia sapu mukanya, tetapi terkadang ada yang keliru. Ketika dia membasuh tangannya, mulai kalau kerannya agak tinggi dimulai dari sikunya dulu sampai ke tangan. Padahal yang dianjurkan adalah tangan sampai siku. Ini kenapa pemahaman kita masih belum demikian juga dengan kaki sampai ilal ka'bain. Harus dari ujung kaki baru sampai ke mata kaki. Jangan dari mata kaki dulu baru ke ujung kaki. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini anjurannya, kita disuruh berwudu dalam kondisi yang normal. Tetapi ada ayat lain. Falam tajidu ma'a, jika kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Tidak boleh dipaksakan air. Aja mana kau sumpahnya dia gawai pakai majene. Apa majene menakir orang pengalat-alat deh. Ada dalil lain, ayat lain yang menghendaki. Kalau kamu tidak mendapatkan air, maka kamu harus bertayamum. Bagaimana tayamumnya? Harus dengan sa'i dan thayyibah, tanah yang bersih. Caranya tinggal 2. Kalau tadi 4 tinggal 2. Famsahu biwujuhikum, basuh mukamu, wa aidikum, kemudian kedua tanganmu. Itu. Jadi kelonggarannya tidak mesti bahwa dia gawa leruntu aja atau sempatnya. Tidak begitu. Tidak begitu konsep yang ditawarkan oleh ajaran Islam kita. Kenapa? Innallaha kana afuwan ghafura. Bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dalam hal melaksanakan sholat,
Juga banyak contohnya kita lihat, kalau kita tidak mampu berdiri, sholat sewajarnya harus dilaksanakan dengan berdiri tegak. Tetapi ketika kita dalam kondisi apakah itu sakit atau apalah namanya, kita bisa melaksanakan sholat dengan duduk di kursi. Ya, jadi kalau misalnya lutut kita sudah tidak tahan karena berat badan tidak seimbang dengan tinggi badan kita, maka bisa kita menggunakan kursi untuk melaksanakan sholat. Kalau tidak bisa lagi dengan kursi, dengan duduk, maka silahkan berbaring. Kalau masih berbaring belum bisa, silahkan dengan hati, dengan mata dan seluruhnya. Toh kalau seluruhnya sudah tidak bisa, ya tidak usah kita sholat, kita tinggal menunggu di sholati. Nah, jadi itu konsekuensi dari ajaran Islam ini sangat elastis, sangat gampang untuk kita. Jadi kita tidak boleh menyusahkan diri kita demi untuk melaksanakan ibadah. Apalagi ko lo nikmat tarawih napa makali coba-coba bumi ibu ne lampun nama sigi we untuk mo ko itu sampu mabuang kumabuas sigi hari ini karena sesat. Nah, contoh lain misalnya di dalam sholat ini masih ada. Nah, misalnya sholat itu harus dilaksanakan sesuai dengan waktunya, waktu yang ada. Jadi sholat 5 waktu ini harus hukum dasarnya itu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktu-waktunya. Itu dalam waktu yang normal. Zuhur dilaksanakan pada siang hari jam 12 dan seterusnya, asar, maghrib, isya, subuh. Itu ditentukan waktunya ketika dalam kondisi normal. Tetapi apabila dalam kondisi tidak normal, misalnya kita dalam kondisi safar atau apa, dalam kondisi apa kita yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, kita bisa saja melaksanakan sholat zuhur pada waktu asar. Ini yang disebut dengan jamak takdim. Atau kita laksanakan sholat asar pada waktu zuhur. Jamak takdim dan jamak takhir. Nah, demikian seterusnya. Sholat maghrib misalnya bisa digabung dengan sholat isya. Dengan ada ketentuan fikihnya, jaraknya sekian. Tetapi itu pun jarak harus kita lihat kondisinya. Misalnya di dalam buku fikih kita lihat harus sekian kilometer, misalnya 90 kilometer. Tetapi kalau di dalam situasi yang macet, biar 2 kilometer saja. Kalau dalam situasi macet misalnya di Makassar, kita dari Petarani mau ke Klaro misalnya, dari hotel. Di situ macet sekali. Pas kita di tengah Petarani ini macet, tidak bisa masuk waktu maghrib. Kita mau berhenti tidak ada, susah karena mau kita keluarkan, kita parkir kendaraan itu akan mengganggu orang lain. Kita macet di situ sampai tiba-tiba masuk waktu isya. Apakah kita biarkan saja aman lewat ini sholat maghrib tidak dilakukan? Loh, tidak. Kita bisa melaksanakan sholat jamak. Kita bisa gabung dengan jamak takhir. Kita laksanakan sholat maghrib dengan isya pada waktu isya. Ini kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu oleh sebagian fuqaha membolehkan yang seperti itu. Yang penting kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan jangan berusaha untuk mempersulit diri kita. Lebih-lebih misalnya kita dalam kondisi darurat, terdesak-desak dan diizinkan oleh ajaran Islam sholat yang 4 rakaat bisa 2 rakaat. Kecuali maghrib, jangan 3 rakaat dijadikan 2 saja, itu tidak dibenarkan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Bupati yang berbahagia, cuman kita melihat kondisi keberagamaan kita memang masih ada hal-hal yang memprihatinkan. Saya sebelum Ramadan, ini ada beberapa ibu-ibu yang bertanya, Pak Haji, bagaimana nanti ini tarwih di masjid atau bagaimana? Saya katakan bahwa kalau kita mau mengikuti anjuran pemerintah, fatwa Majelis Ulama, maka sebaiknya kita sholat tarwih di rumah saja.
Apa alasan mereka peko ni caranya je na dia neris saja. Bapak na tas sawala to igorai pina sempajang kuma sempajang paling. Sehingga kalau mau jadi imam tarwiyah namukul detonak kata apalagi ko tanyana kul meli baca. Nah, jadi memang jadi dilema buat kita dan ini menurut saya inilah tantangan untuk kita para ustaz, para ulama, bagaimana sesungguhnya mendata, memverifikasi kemampuan beragama, kemampuan ilmiah yang beragama yang dimiliki oleh umat kita sehingga kita tahu. Jadi materi-materi dakwah kita harus betul-betul ini di tahun inilah kita bisa mengevaluasi bagaimana materi dakwah yang kita sampaikan selama ini, apa cocok dengan kondisi jamaah tabligh yang meriah, tetapi ternyata melaksanakan sholat secara perorangan saja umat kita masih ada yang terbatas untuk memahami bagaimana kaifiat sholat yang ada. Bapak Bupati, hadirin yang saya hormati, saya kira ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar awal. Mudah-mudahan kita dalam diskusinya, ya kalau ada yang bisa, kalau ada materi diskusinya, saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak, ya kita diskusikan di tempat-tempat yang lain. Saya akan tutup dengan sebuah kondisi bahwa kelihatannya selama ini sudah 24 Ramadan kita lewati, budaya sholat tarawih kita di masjid memang terbatas, tetapi ada budaya yang ditinggalkan. Budaya apa itu adalah memberi sumbangan ke masjid, menyumbang ke masjid. Saya kira tidak ada larangannya, biar kita tidak tarawih di masjid, kita boleh juga menitipkan sebagian dari harta yang kita miliki untuk kelangsungan pemeliharaan dan pembangunan masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Contohnya misalnya bagi warga, bagi jamaah yang sering sholat tarawih tahun-tahun sebelumnya tarawih di Masjid Agung, saya kira tidak ada salahnya masukkan celengan di Masjid Agung, meskipun tidak ada orang tidak datang sholat tarawih, tidak apa-apa untuk kelangsungan pemeliharaan masjid kita ini. Ini yang saya lihat. Untuk kepekaan sosial kita, alhamdulillah kita melihat sudah mulai sangat bagus. Nah, tetapi ini masih sangat perlu untuk kita tingkatkan. Apa yang harus kita persiapkan, kita hadapi di dalam kegiatan pelaksanaan amaliyah ibadah kita ke depannya ini, di dalam menghadapi virus corona yang ada ini, yang belum jelas kapan berakhirnya dan bagaimana. Saya coba sebuah kisah, sebuah cerita terjadi pada beberapa saat yang lalu, masa yang lalu, bahwa ada seorang waliullah yang memiliki kemampuan mukasyafah, bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sang waliullah ini ketemu dengan virus wabah di tengah jalan. Ditanya, terus mau kemana? Sang virus mengatakan bahwa saya diperintahkan oleh Allah ke Damaskus. Berapa lama? Saya di sana selama 2 tahun. Korbannya kira-kira berapa? Sesuai dengan catatan, korbannya ada 1.000 orang. Jadi itu. Kemudian setelah 2 tahun ketemu lagi. Terus gimana keadaan? Alhamdulillah tugas selesai. Jadi korban berapa? Korbannya ada 5.000. Oh, kenapa melebihi batas? Padahal targetnya kan hanya 1.000. Virus mengatakan target saya memang 1.000. Tetapi yang 4.000 itu bukan target saya. Dia korban juga hanya karena takut, cemas, takut melihat orang di sampingnya meninggal, akhirnya meninggal juga. Jadi
ternyata virus corona yang kita hadapi sekarang ini, kita memang perlu mengikuti anjuran pemerintah, anjuran kesehatan untuk senantiasa memelihara kebersihan, pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Tetapi kita juga hendaknya senantiasa menguatkan hati kita untuk senantiasa bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan keselamatan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas secara normal sebagaimana tahun-tahun atau masa-masa sebelumnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya merasa terhormat sekali diberikan kesempatan untuk hadir pada kesempatan ini. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini sangat jauh dari kesempurnaan karena saya adalah manusia biasa yang hanya alumni pesantren Tilang. Sahiri minallahil musta'an walahi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada malam Lailatul Qadar ini, malam ke-25. Dan yang saya hormati Bapak Bupati, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, serta yang saya hormati para partisipan yang sempat bergabung pada malam hari ini. Mungkin ada di antara kita yang ingin bertanya sehubungan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Saya persilahkan Pak. Karena waktu masih sekitar 9:30 ini. Masih ada waktu beberapa menit untuk kedepannya ini. Sebelum kita tutup. Sambil menunggu pertanyaan Pak Ustaz, ini sedikit ada yang mengganjal tadi mengenai Nabi Adam. Seandainya tidak ada godaan iblis di dalam surga, mungkin ada skenario lain. Tapi saya teringat ini, saya baca ayat itu Pak, bahwa ini ja'ilun fil ardi halifa. Berarti konsepnya memang dari awal itu memang sudah disetting untuk ke dunia. Bagaimana nih Pak Ustaz, menurut Pak Ustaz ini? Terima kasih. Oh, iya. Ya, jadi betul sekali, terima kasih sekali Pak Sekda sempat betul-betul menyimak. Saya yakin bahwa betul-betul menyimak apa yang saya sampaikan, bahwa memang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu disebutkan bahwa wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di situ disebutkan bahwa kita sebagai turunan atau Nabi Adam ketika itu sebelum diciptakan memang sudah ada informasi sampai ke malaikat bahwa Allah akan menciptakan sosok makhluk yang nantinya akan mendiami bumi ini sebagai khalifah di muka bumi. Nah, pada kesempatan itu sang malaikat protes karena memang sudah tahu gambaran, sudah mampu menerawang gambaran-gambarannya bahwa yang nanti makhluk yang akan diciptakan oleh Allah ini itu dia akan melakukan perbuatan kerusakan, pertumpahan darah di muka bumi ini. Ya, kaitannya dengan saya katakan bahwa skenario yang telah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan memang Allah maha mengetahui segala sesuatu, tetapi ini diumpamakan seandainya Allah memang telah memberikan alternatif skenario opsi bahwa ketika kondisinya seperti ini maka Allah menyiapkan bumi untuk ditempati, tetapi di dalamnya tentu selalu diikuti dengan perintah, tetapi selalu juga melekat ada beberapa larangannya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membiarkan Nabi Adam tetap tinggal di surga, maka tentu skenario ketentuan Allah yang lain akan berubah tidak seperti apa yang ada sekarang ini. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan Pak. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ustaz.
Ya, makasih Puang, Pak Sekda. Yang terhormat Bapak Bupati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah saya selalu mengikuti kegiatan kita di sini. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan ini. Pertanyaan ini sebenarnya juga ditujukan kepada saya, tapi saya kurang mampu menjawabnya, Pak Ustaz. Ada teman dulu yang pernah tanya. Di kesempatan ini saya tanyakan. Kan sekarang ini karena rata-rata orang tarawih di rumahnya. Nah, sehingga ada teman saya yang kurang lancar lah kira-kira kalau memimpin salat tarawih di hadapan anak-anaknya. Tetapi ada anaknya yang pesantren, cuma belum cukup umur, begitu. Nah, dia bertanya mana yang lebih afdal. Anak saya memimpin tapi belum cukup umurnya, atau saya memimpin tapi saya tidak terlalu lancar. Mana yang lebih afdal kira-kira Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, ini tentang zakat, apalagi sekarang ini saat-saatnya kita bayar zakat. Ada juga orang berpendapat kalau kita mengeluarkan zakat, bagusnya kita langsung ke orang, punya ke orangnya. Ada juga bilang melalui amil zakat lah, atau bas dan sebagainya. Nah, kira-kira mana juga yang lebih afdal itu Ustaz? Kita langsung ke orang, orang yang mungkin kurang mampu, atau ke pengurus atau pengelola zakat itu. Saya kira itu. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaannya sangat bagus. Jadi ini harus sebenarnya perlu pengkajian. Yang mana yang lebih afdal? Kalau kita bicara soal afdal dan tidak afdalnya, wallahu a'lam, semestinya wallahu a'lam bisawab, ya itu. Tetapi kalau kita lihat kondisinya, memang di zaman Rasulullah, istri Rasulullah pernah memberikan kesempatan kepada anak kecil untuk menjadi imam untuk salat itu. Tetapi ini sesungguhnya saya tidak akan menjawab detailnya, tetapi harusnya menjadi tantangan motivasi untuk sang bapak. Ya, harusnya menjadi motivasi. Jangan bapaknya yang harus mencontoh kepada anaknya, sebaiknya sebisa mungkin kita seperti itu. Jadi diusahakan, ya diusahakanlah bagaimana kita harus menjadi pemimpin di dalam rumah tangga itu. Jadi kalau kita hari ini belum lancar, usahakan kalau perlu bawa ke ustaz yang bisa menuntun kita untuk lebih memperlancar bacaan-bacaan kita. Kita tidak boleh di suruhannya anak karena orang yang memimpin sholat dia ada kriterianya, harus balik, mumayyiz dan seterusnya. Tetapi kalau dalam kondisi darurat lagi, saya kira hukum afdal dan tidaknya wallahu a'lam bishawab menurut saya, ya. Jadi kalau saya harus dijadikan motivasi, tidak ini hendaknya sang bapak harus berusaha, kalau perlu tidak usah tidur dulu, latihan terus supaya lebih lancar dan harus berani tampil di depan. Nah, ini bapak melihat. Karena kapan tidak seperti itu, bagaimana mau mengarahkan anak menjadi lebih baik? Ambo hari lagi aja itu dah dia nak kata bacaan, coba kita alena sila dasurki padahal alena dia apa dicengi. Itu kalau saya. Kemudian yang kedua tentang zakat ini, memang ada. Jadi ini ada yang mengatakan lebih afdal, itu lebih bagus kalau kita mengeluarkan zakat ini langsung kepada person. Nah, cuman yang menjadi masalah terkadang tidak semua kemampuan orang yang menerima zakat itu bisa mendoakan kita. Kita berharap bahwa di dalam mengeluarkan zakat ada ijab kabulnya. Siapa tahu yang kita mau kasih itu nanti nalabami na perikantungi namo bismillah na terima kasih na itu. Padahal kita berharap bahwa setelah kita saya serahkan zakat saya untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya, harus dia terima dengan menyandarkan bahwa ya Allah, terimalah zakat fitrahnya ini. Jadi semestinya itu ketika kita menerima zakat fitrah, bukan saya terima zakat fitrahnya sebulan, tetapi dalam hati kita ya Allah, terimalah zakat fitrahnya si fulan binti fulan. Bukan kita yang terima, tetapi kita serahkan kepada Allah untuk menerima zakat fitrah itu. Ini yang harus. Jadi kita kemudian harus didoakan.
Meskipun ada yang mengatakan tidak perlu didoakan karena tugas kita sudah selesai mengeluarkan, tetapi ketentuannya bahwa harus doa untuk menghantar kita, meskipun kita tahu bahwa tanpa doa pun Allah, kita sudah tahu Allah Maha mengetahui, Allah Maha menerima segalanya, tetapi harus ada. Jadi sebaiknya, apalagi kita dikasih peluang, kalau memang susah, perorangan tidak bisa sesuai dengan ketentuannya, ada amil zakat yang lebih profesional, kita tidak ragukan lagi. Jadi kita kasih saja, bisa kita kasih amil zakat untuk dikelola, nanti kita kasih tahu, saya mau kasih langsung ini setelah diterima oleh amil zakat ini. Saya kira tidak ada masalah. Kasih. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Mungkin ada yang lain lagi. Silakan Pak, partisipan. Bu, silakan mungkin ada pertanyaannya lagi. Ya. Ya, silakan Pak Idris. Ya, Bapak dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Pindrang, Bapak Wakil Bupati Pindrang yang kami hormati, Pak Sekda yang kami hormati, Pak Ustaz yang kami muliakan, serta para peserta Bitcoin ini yang sama kami hormati. Ini Pak Ustaz yang kami ingin diperjelas terkait dengan sholat jamak, ya, salat yang digabung. Ya. Dalam hal kondisi kita antara waktu asar dengan maghrib, di situ kita kemacetan misalnya, atau dalam keadaan kondisi macet, nah, dua salat ini kan bukan kategori yang untuk dilakukan untuk jamak antara maghrib dengan antara asar dengan maghrib. Itu kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, terkadang Pak Ustaz kita menghadiri satu acara sebelum masuk waktu asar. Dan acara tersebut berlangsung, kita tidak diperkenankan untuk meninggalkan sampai masuk waktu maghrib. Nah, inilah yang kami pertanyakan Pak Ustaz, bagaimana untuk menyikapi kondisi seperti ini. Ya, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih banyak. Ya, pertanyaan ini sangat bagus. Ya, jadi ini perlu pengkajian fikih yang sangat mendalam. Nah, cuman saya yang ringan-ringannya saja, bahwa memang saya kira kegiatan kita ini yang memang kebanyakan terlewatkan antara sholat asar dengan maghrib. Mau digabung bukan, tidak ada aturannya, ya, tidak ada aturannya bahwa bisa digabung antara asar dengan maghrib. Maka untuk bijaksananya kita harus, kalau saya ikuti, saya kira kalau ada kegiatan kita harus cek dulu memang bahwa pada saat sholat zuhur nanti bagaimana kegiatan itu. Apakah kita punya kesempatan untuk melaksanakan sholat asar, atau bagaimana? Kalau memang tidak ada kesempatan, ya harus melaksanakan sholat asar di waktu zuhur. Kita harus jamak dengan zuhur itu. Ya. Jadi kita harus cross check memang kalau kita punya kehati-hatian. Ya, cuman biasa kita tidak hati-hati. Kopirwa di mogata matu cili. Ini artinya kita tidak punya kehati-hatian. Di banyak kasus memang ada yang sering sekali dia sumbangkan, dia korbankan sholat asar dengan hanya karena kesibukan tertentu. Makanya sholat asar ini punya keistimewaan tersendiri, karena disitulah memang banyak sekali gangguan, godaan, dan waktunya sangat mepet dan singkat. Jadi kalau saya bagusnya ketika itu harus di cross check dulu. Nanti saya susah untuk melaksanakan sholat asar ini, maka kita harus memulainya dengan sholat zuhur. Toh misalnya sudah kita laksanakan itu, tetapi ternyata ada kesempatan sholat asar, saya kira ada kemungkinan bisa kita laksanakan sholat asar dengan baik. Tetapi untuk berjaga-jaga, ya, kita bisa melaksanakan sholat jamak antara zuhur dengan asar. Sekira itu dari saya. Dan ini tentu perlu pengembangan pendekatan fikih yang lebih matang lagi.
Kasih. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Mungkin juga ke depannya ini sebelum orang dinikahkan disuruh memang ini menghafal lah dari Al-Duha sampai An-Nas. Iya. Betul betul. Jadi kepala keluarga Pak Ustaz. Iya betul betul. Kepersyaratan itu. Jadi kalau memang dapat lagi diuji terus belum hafal, ya suruh sejauh ulangi di penting. Iya betul sekali. Jadi makanya tadi saya katakan Pak Sedam Mama bahwa ini tantangan buat kita para ustaz karena kecolongan kita pada evaluasi Allah ini. Ini menurut saya ini tahun Allah mengevaluasi para ustaz, para mubalik bagaimana kesiapannya. Ternyata banyak kepala rumah tangga, ada beberapa kepala rumah tangga yang tidak lolos dalam ujian ini. Siapa yang kurang agresif di sini adalah kita para mubalik, para ustaz yang ternyata materi dakwahnya harus dimulai dengan bagaimana memimpin sholat jamaah di rumah supaya kalau datang permasalahan seperti ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, bahkan lebih saya pribadi alhamdulillah justru lebih nyaman rasanya tinggal sholat jamaah di rumah, jamaah juga di kamar cule-cule. Saya bebas menentukan berapa ayat yang saya baca. Kalau ada jemaah yang memprotes, tidak dikasih sahur nanti kalau ada yang mau keluar dari ketentuan ini. Makasih ini saya mohon maaf Pak Sekda. Iya. Sebelum kita tutup, mungkin ada kami persilakan kepada Pak Bupati untuk memberikan arahan kepada kita semua. Silakan Pak Bupati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukralillah wa la haula wa la quwata illa billah waliul alim. Yang kami hormati Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Ustaz, dan seluruh jamaah kaum muslimin, muslimat yang sempat hadir di kegiatan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita masih diberi nikmat kesempatan, kesehatan, terutama keimanan. Di bulan suci Ramadan ini kita sudah ada di malam ke-25 atau 24 puasa kalau tidak salah. Para jamaah yang kami hormati, walaupun masih kita dalam suasana kegelisahan karena COVID-19 ini, tetapi nuansa Islamia yang ada di Pinrang tetap selalu berjalan walaupun melalui dengan video conference atau virtual yang kita lakukan seperti ini. Saya kira ini tidak mengurangi nilai-nilai ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan karena ini juga live streaming di media sosial, bahwa pemerintah daerah dan juga kami selaku ketua gugus tugas dengan teman-teman sekalian sangat berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Awalnya kami berpikir bahwa insya Allah akhir Mei ini kira-kira Pinrang sudah bisa zero. Tetapi ya apa boleh dikata, takdir berkata lain, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lain. Ternyata kita malah bertambah lagi 1. Dulunya dari 5, sekarang sudah menjadi 6. Padahal kemarin itu sisa 1 yang positif dari 5 yang positif, 4 yang sudah sehat. Tapi semalam ada tambahan lagi 1. Ada tambahan lagi 1, jadi posisinya Pinrang sudah 6. 2 dalam masa perawatan, 4 alhamdulillah sehat. Ya, tentu kami atas nama pemerintah masih tetap selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat Pinrang pada khususnya untuk tetap masih kita berlakukan yang namanya protap kesehatan. Protap kesehatan ya seperti yang selalu dihimbaukan oleh pemerintah. Saya tahu persis di bulan ini mungkin kata hati kita semua ingin sekali melakukan yang namanya tarawih berjamaah di masjid. Tetapi karena sesuatu hal, karena pandemi
COVID-19 ini yang kita sangat khawatirkan. Kalau kita berinteraksi langsung dengan jumlah banyak orang. Ini yang harus selalu kita pikirkan. Walaupun saya tahu persis banyak cemoohan terhadap gugus maupun pemerintah daerah. Pembatasan-pembatasan apalagi untuk sementara meniadakan kegiatan di masjid untuk beribadah. Karena ini semata-mata tujuannya betul-betul cuma untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit ini. Ini sisa 1 minggu lagi dari hari ini, 6 hari dari hari ini, kira-kira insya Allah kita masuki Idul Fitri. Ini sudah banyak yang meminta supaya kita lakukan sholat Idul Fitri. Pemerintah daerah sekarang lagi mengkaji. Mudah-mudahan insya Allah kalau kita bisa minimalisir masyarakat kita ini bisa patuh dalam waktu 2-3 hari ini untuk tetap tidak terlalu berkegiatan dulu di luar rumah sampai dengan memasuki hari Idul Fitri. Ya kemungkinan insya Allah kita buka untuk Idul Fitri berjamaah masing-masing di masjid. Jadi masing-masing masjid. Ini masih dalam tahap kajian. Kami sudah rapatkan dengan Ketua MUI, gugus tugas, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dengan beberapa tokoh agama. Dengan pertimbangan yang sangat matang. Ini kami masih kaji. Insya Allah kami akan keluarkan edaran mungkin dalam 1-2 hari apakah kita lakukan sholat Idul Fitri atau tidak secara berjamaah. Tetapi saya minta tolong kepada seluruh masyarakat, tolonglah dalam waktu 3-4 hari ini untuk tetap dulu jangan terlalu berkegiatan di luar kalau tidak ada hal-hal yang sangat penting. Kalau toh nantinya pemerintah atau gugus tugas memberikan izin untuk melakukan salat Idul Fitri di setiap masjid, saya kira tentunya dengan protap kesehatan yang berlaku. Kalaupun tentunya nanti kajian ini membolehkan untuk melakukan salat Idul Fitri di setiap masjid. Tentu dengan tetap dengan protap kesehatan yang kita berlakukan mulai dari adanya COVID ini sampai dengan per hari ini. Ini yang harus kita lakukan. Saya berharap sekali kemarin bahwa insya Allah Pinrang ini sudah betul-betul bisa zero. Ternyata malah bertambah. Ini kenapa? Ini klaster yang bolak-balik keluar ke Parepare. Ini yang kena. Ini klaster yang berada di wilayah yang pandemiknya agak tinggi dibanding kita. Sehingga kita bisa kena lagi. Ya makanya saya himbau kepada seluruh masyarakat Pinrang untuk tetap mewaspadai, untuk tetap mengikuti himbauan-himbauan yang kita lakukan sekarang. Masih banyak yang meminta kalau bisa air terakhir ini untuk melakukan salat tarawih. Saya bilang kalau bisa kita bersabar dulu lah. Kalau kita mau cepat pemulihan di Pinrang ini, saya kira tentu penuh dengan kesabaran untuk menghadapi penyakit ini. Kalau kita mau cepat pulih dan ketika kita mau kembali beraktivitas seperti dengan hari-hari yang lalu yang pernah kita lalui. Tentu ini dengan kesabaran. Nah, kawan-kawan kita tidak dengan kesabaran penuh untuk melewati masa-masa ini, sangat sulit kita melakukan pemulihan secara cepat. Karena kami bersyukur di Pinrang, kalau melihat tren yang ada dibanding dengan kabupaten lain, kita termasuk trennya menurun dibanding dengan kabupaten yang lain. Tetapi kita harus tetap waspada karena ada yang namanya fase kedua. Jangan sampai fase pertama ini kita lewati dengan bagus. Tiba-tiba fase kedua yang nantinya setelah Idul Fitri, tiba-tiba kita bisa terlalu besar, ini yang saya khawatirkan. Kalau kita ketahui pendatang yang ada di Pinrang sekarang ini sudah kurang lebih 7.000 orang.
Ini bukan pendatang, ini keluarga-keluarga kita yang ada dari rantau. Yang ada tersebar di 12 kecamatan. Ini ada kurang lebih 7.000 orang. Tadi alhamdulillah kita terima tenaga kerja dari Malaysia, kalau tidak salah 19 orang. Tapi alhamdulillah kita sudah lakukan rapid test, hasilnya negatif semua. Tetapi yang namanya pendatang apalagi dari luar, pemerintah daerah masih melakukan isolasi. Kami masih meminta petugas kesehatan dengan petugas gugus untuk melakukan isolasi di tempat isolasi yang telah disiapkan oleh pemerintah. Ini untuk menjaga kemungkinan adanya penularan. Karena yang seperti sekarang ini yang kita takuti adalah orang yang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu sehat. Mungkin imunnya bagus, tetapi yang bahayanya kalau berinteraksi dengan orang yang tidak mempunyai imun yang bagus, bisa saja jangkit, bisa saja menular. Ini yang kita khawatirkan. Makanya selalu ada pembatasan-pembatasan yang kita lakukan untuk berinteraksi dalam jumlah banyak. Contoh ya, ketika kita lakukan pembatasan-pembatasan atau untuk sementara meniadakan salat berjamaah. Ini. Begitupun juga dengan keadaan pasar, toko-toko, ini selalu saya masih lakukan persingkatan waktu. Masih didesak terus untuk memperpanjang karena mendekati hari Raya Idul Fitri. Jadi memang dilematis lah kita selaku pemerintah. Jadi saya cuma berharap seluruh masyarakat Pinrang pada khususnya untuk tetap menjaga dan mengikuti himbauan pemerintah sesuai dengan protap kesehatan yang kita berlakukan sekarang. Ini betul-betul cuma untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Ini pun tujuannya untuk kemaslahatan orang Pinrang secara keseluruhan, supaya kalau cepat kita putus mata rantai COVID-19 ini, saya yakin dan percaya, insya Allah kita akan lebih cepat untuk melakukan aktivitas keseharian kita seperti awal-awal sebelumnya. Kami masih berharap sekali, mudah-mudahan dua yang positif ini kita berikhtiar dan bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah yang terakhir. Jangan lagi ada tambahan. Mudah-mudahan inilah yang terakhir. Kalau ini yang terakhir, supaya kita bisa lebih cepat beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Saya kira demikian Sekda, Pak Wakil Bupati, Pak Ustadz, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir di kegiatan ini. Insya Allah masih satu kali lagi kita melakukan ceramah agama sampai dengan Hari Raya Idul Fitri nantinya insya Allah. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan dari Bapak Bupati yang kita harus menindaklanjuti dan patuhi bersama. Selanjutnya sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Pak Ustaz. Kepada Pak Ustaz. Ya. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kehadiran Ramadan buat kami disertai dengan keimanan dan keamanan, serta keselamatan dan kesehatan yang sempurna, serta ketabahan dari aneka ragam penyakit, terlebih khusus virus corona
yang sedang melanda dunia ini. Ya Allah, limpahkanlah hidayah-Mu kepada kami yang dapat mendukung kami dalam melaksanakan ibadah dan aktivitas duniawi kami dengan tenang dan nyaman. Ya Allah, arahkanlah Ramadan itu kepada kami, serta terimalah Ramadan itu dari kami hingga selesai dengan penuh ampunan, rahmat dan maghfirah, serta terjauh, terbebas dari virus corona yang sedang melanda kami. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtana wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu, wa abu laka bi ni'matika alayya, wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rifa'anna al-ghala wal bala wal waba was salasil wal fitan wal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. An baladina hadha hassah wa an biladi muslimina. Allahumma ja'al bilada Indonesia wa khas wa aminatan mutmainnah. Allahumma ja'al biladana Indonesia aminatan mutmainnah, khususan mantiqata Pinrang aminatan mutmainnah. Wafiq Allahumma hukamaha wa ru'asaha wa zu'amaha ala ma fi salahil ibad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka anta arhamur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian seluruh rangkaian acara kita pada malam ini. Mengucapkan alhamdulillah, kita tutup bersama acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekda Abe, sebelum tutup, kemungkinan ada tambahan ceramah satu lagi. Jadi kira-kira mungkin kita bisa double malam Rabu dengan malam Kamis, atau Kamis malam Jumat. Ada penceramah satu yang ingin sekali ikut untuk memberikan tausiah. Jadi kemungkinan kita saja malam Rabu Pak Sekda, insya Allah. Jadi malam Rabu satu, malam Kamis terakhir ini ditutup oleh Ketua Majelis Ulama. Ya, jadi mungkin malam Rabu ada penceramah satu, ada teman yang ingin sekali ikut virtual di sini. Ya, itu Pak Haji Arifudilewa. Pak Haji Arifudilewa dari Makassar. Biasa dikenal Harley. Itu insya Allah saya biasa komunikasi dengan beliau, dia menelpon, dia ingin sekali memberikan tausiah satu kali di sini. Ya, mudah-mudahan insya Allah kalau berkesempatan nanti kita edarkan secara langsung lagi, nanti kita sampaikan kalau memang jadi. Saya kira demikian Pak Sekda. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pati. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.